Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres. Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Wanatisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi hari ini saya berada di rumahnya Mas Herdi, habis menangani salah satu sapinya yang ini pedet usia 8 bulan, demam tinggi ya. Tadi sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita lakukan tindakan Laskar Ngarit. Jadi memang lagi musim ini, alhamdulillah ganteng banget anaknya. Anak yang sebelumnya juga cuantik dan laku mahal ya. Tapi tema kali ini saya tidak akan membahas tentang demam, tapi saya akan membahas tentang 3 kesalahan peternak pada saat sapinya bunting dan dia masih kadang-kadang menyusui, kadang-kadang tidak. Jadi mungkin video ini ringkas-ringkas saja biar to the point ya. Jadi Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, ada 3 kesalahan peternak yang sering terjadi, yang sering dilakukan, yang berdampak fatal pada saat sapinya bunting dan dia masih menyusui. Oke, apa saja itu? Nah, kesalahan yang pertama adalah peternak tidak menambah porsi makan. Artinya, dalam kondisi yang tidak bunting, misalkan seekor sapi butuh 10-12% hijauan kali berat badannya dia, itu tidak bunting. Lalu bagaimana jika dia menyusui dan dia bunting? Maka logikanya untuk tetap hidup, untuk tetap terpenuhi nutrisi harian, maka porsi makanan harus ditambah. Bener apa ora? Iya toh? Kalau tidak bunting saja, sapi dengan berat 400 kilo itu butuh hijauan 40 kilo. Itu rumus sederhananya. Lalu bagaimana jika sapi ini bunting, sapi ini masih menyusui kadang-kadang ya, apalagi yang embengnya masih kecil 3 bulanan atau 2 bulanan yang induk sudah bunting, kok sama peternak tidak ditambah rumputnya Laskar Ngarit? Logikanya pertumbuhan induk bukan semakin gendut, tetapi semakin habis. Nah, kita lihat punyaan Mas Hardi ini BCS-nya kurang lebih 2,5 sampai 3, 2,5 ya. Tulang masih mecungul, tulang bokong masih mecungul, tulang ekor kelihatan tapi tidak terlalu parah. Makanya dia BCS-nya masih 2,5 sampai 3, 2,5 lah. Masih bisa birahi dan dikawin langsung bunting. Nah, kesalahan yang pertama adalah peternak tidak menambah porsi makanan. Jadi itu yang menyebabkan body condition score seekor induk itu akan turun Laskar Ngarit. Lah kalau turun yang terjadi apa? Yang terjadi adalah induk akan semakin kurus. Dalam posisi semakin kurus, yang terancam adalah kesehatannya si induk dan keberlangsungan si embeng atau bakal pedet yang ada di dalam perut. Oke, jadi konkretnya saya akan menjelaskan. Ketika seekor induk itu masih menyusui, tapi ini sudah 8 bulan hanya kadang-kadang saja ya. Misalkan jenengan punya embeng di rumah yang masih kecil, maka yang harus jenengan lakukan adalah jika induk masih menyusui, jika induk masih sudah bunting, maka jenengan wajib menambah porsi hijauan. Porsi hijauan intinya jangan sampai kehabisan. Jangan sampai di palungan itu tidak ada rumput. Itu paling gampang. Berarti jika di palungan itu selalu kehabisan, rumusnya berarti sapi itu makannya kurang, bos. Ya. Tapi kalau jenengan itu peka banget, pokoknya jangan sampai ada sisa jangan sampai kehabisan dan harus selalu tersedia di palungan, maka induk itu
terpenuhi. Yang kedua solusinya adalah jenengan membiasakan memberikan mineral. Disarankan di kebuntingan 5 bulan. Kebuntingan 5 bulan itu mulai pertumbuhan fetus atau pertumbuhan pedet di dalam perut sudah mulai tinggi, sudah mulai cepat. Maka dari itu agar sapi tidak terancam deprok, maka mineral harus mulai diberikan. Mineral bisa diberikan bareng minuman, bisa diuwur-uwur nih di suket atau di rumput ya. Bisa juga dicampur di dalam comboran. Misalkan jenengan memberikan comboran pada sapinya jenengan. Jadi memberikan atau memastikan hijauan itu selalu ada di palungan, itu solusi yang pertama. Yang kedua, memberikan mineral di kebuntingan di atas 5 bulan. Tujuannya tak jelas ke Laskar Ngarit. Sapi itu menyimpan kalsium dan magnesium, terutama kalsium itu di tulang panjang, di kaki ya. Nah, jika seekor induk disusu pedet, lalu di dalam dia ada anak yang sedang tumbuh, lalu dalam nutrisinya dia kekurangan kalsium dan magnesium, yang terjadi, yang terancam paling tidak ada 2. Ketosis atau pembongkaran lemak dan protein sehingga menyebabkan keton produksinya, sehingga dia deprok dan nafasnya bau, gampangnya seperti itu. Yang kedua, dia akan membongkar persediaan kalsium di dalam tulang panjang yang menyebabkan sapi itu deprok. Gejala sapi deprok adalah dia dingklang, sapi deprok ya. Gejala sapi ambruk pada saat bunting dan menyusui adalah dia dingklang, atau ketika dikeluarkan kandang kaki belakang jalannya geliar-gelior. Itu yang pertama. Kesalahan peternak yang pertama adalah lupa menjaga kualitas dan kuantitas pakan, sehingga kondisi induk turun, susu tidak diproduksi dengan baik, anaknya yang sudah keluar nanti kecentit ya, yang ada di dalam fetusnya jelas tidak sehat dan mengancam kesehatan si induk untuk deprok. Solusinya ada 2. Solusi paling gampang, jenengan harus selalu menyediakan hijauan rumput di dalam palungan, jangan sampai kehabisan. Lalu jenengan bisa memberikan mineral di atas usia kebuntingan 5 bulan. Pas sekarang ada wes kuwi gampangan nih. Siap. Lalu kesalahan peternak yang kedua adalah Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Lalu kesalahan peternak yang kedua adalah mengabaikan kebersihan kandang. Jangan dikira kandang yang kotor itu tidak menyebabkan stres, yang pertama. Yang kedua, kandang yang kotor akan menyebabkan induk tidak nyaman, sulit berdiri, dan dia akan risih. Sehingga ini bisa menyebabkan apa? Broyong. Broyong, bos. Kandang yang kotor, kandang yang licin, kandang yang tidak terjaga kebersihannya, itu akan menyebabkan induk stres. Induk stres jangan dikira tidak berdampak pada keguguran. Bisa menyebabkan keguguran. Induk yang stres jangan dikira tidak menyebabkan macet makan. Sehingga yang terjadi ketika dia macet makan akan terjadi ketosis, bos, pembongkaran besar-besaran pada persediaan lemak dan protein ya. Lalu ketika kandang itu kotor, kandang itu licin, maka sapi dalam berdiri, dalam bangun, dalam makan, dia posisinya akan nonjok, akan menahan dengan tidak simetris di keempat kakinya. Yang terjadi adalah ada tekanan yang tinggi nanti sehingga menyebabkan prolaps atau broyong. Sehingga di kebuntingan di atas 5 bulan, di mana fetus sudah mulai tumbuh besar, maka tekanan karena dia ngempet kandangnya licin itu tadi menyebabkan tekanan yang besar terhadap rahim, sehingga yang terjadi adalah broyong vagina. Broyongan Pak Bos, tapi yang masih balon gitu ya. Nah, seperti itu. Maka yang harus dilakukan peternak ketika sapinya bunting supaya tidak melakukan kesalahan yang kedua adalah rajin membersihkan. Seperti ini tadi sudah dibersihkan. Memandikan apakah boleh? Memandikan boleh. Pokok men srengenge ini pas lagi bentel ya. Srengenge pas lagi panas dimandikan, digosok ukur-ukur supaya sapi tetap bersih. Jadi itu resiko dari kandang yang kotor, kandang yang licin adalah stres, keguguran, dan bisa menyebabkan broyong. Laskar Ngarit. Solusinya ya jaga kebersihan toh. Ya toh, rajin disemprot aja. Rajin disemprot pagi sore. Oke, siap. Lalu kesalahan yang ketiga, ini ya bisa dianggap kesalahan, bisa tidak. Si peternak ini cenderung menganggap bahwa sapinya itu memang bunting, padahal kadangkala tidak bunting, bos. Begitu habis dikawin suntik, beranggapan setiap proses kawin suntik itu pasti langsung jadi, dengan indikasi sapi tidak birahi. Padahal sapi tidak birahi pasca di IB itu memang ada 2. Ada memang bunting
karena dia tidak birahi maka dia karena dia bunting maka dia tidak birahi. Ada kondisi yang kedua, kebetulan dia birahi pertama di IB-nya tidak jadi dan ternyata dia pas mengalami hipofungsi ovarium atau tidak birahi. Nah, ini menyebabkan si peternak ini zong 9 bulan. Begitu dikawin tidak muncul gejala birahi, si peternak menganggap dia bunting padahal belum tentu ya. Sehingga yang terjadi si peternak rajin ngarit padahal isinya kosong. Maka solusinya yang harus dilakukan adalah jika ragu terhadap hasil inseminasi buatan, maka bisa dilakukan pemeriksaan kebuntingan di usia paling tidak 3 bulan laskar ngarit. Kalau jenengan melakukan pemeriksaan kebuntingan di atas usia 3 bulan, itu sudah cukup jelas dan relatif aman. Oke, laskar ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, itu tadi 3 kesalahan dan resiko serta solusi dari peternak jika sapinya bunting. Jadi video ini sederhana, semoga bisa memberikan informasi tambahan, pencerahan, dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk sapinya jenengan semua. Oke, ini tadi sudah kita suntik, dia demam, semoga lekas sembuh dan tidak sampai injeksi yang kedua. Matur nuwun laskar ngarit, terima kasih saya ucapkan yang sudah like, subscribe, komen, dan sering membantu video saya dengan men-share di Facebook atau di grup-grup WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar ngarit beres-beres semangat.